Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Kali ini kita akan lanjutkan untuk analisis indikator untuk pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem atau sering disebut ecosystem approach to fisheries management atau disingkat dengan EAFM. Pada kali ini kita akan menggunakan metode untuk analisisnya dengan selain menggunakan skor, kita juga menggunakan bobot dan juga menggunakan densitas. Modul yang kita pakai ini ya, bahwa ini modul yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ini judulnya indikator untuk pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem. Untuk contoh studi kasus kali ini kita akan menggunakan hasil yang sudah ada ya dari pelatihan EAFN. Ini untuk spesiesnya adalah rajungan dan wilayahnya Jawa Timur. Jadi di sini analisis datanya sudah ada ya. Jadi penilaiannya juga sudah ada. Ini indikatornya, ini definisi ya, definisi yang dari buku pedoman tersebut. Kemudian ini masing-masing indikator itu bagaimana mengambilnya atau mengumpulkan datanya, kemudian ini kriterianya, kemudian ini hasil data isiannya, kemudian muncullah skor yang didapatkan dari hasil data-data tersebut. Untuk yang kategori CPUE baku ini masuk 1. Kemudian ini juga ada bobot. Jadi bobot ranking ini diambil dari buku pedoman. Nah, kemudian di sini ada densitas. Nah, ini yang perlu kita bahas karena pada bahasan selanjutnya kita belum memasukkan analisis densitas. Pada bahasan awal kita hanya memakai skor, bahasan yang kedua kita memakai skor dan bobot. Nah, sekarang menggunakan densitas. Apa densitas dan bagaimana? Kita akan bahas. Pada pembahasan ini untuk di buku pedoman ini Anda bisa melihat pada chapter 8. Di sini dijelaskan bahwa penilaian indikator EAFM ini merupakan suatu sistem multi kriteria yang berujung pada indeks komposit terkait dengan tingkat pencapaian sebuah pengelolaan perikanan sesuai dengan prinsip EAFM. Dan di sini komposit secara sederhana dengan teknik flag modeling. Nah, teknik flag modeling ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan multi kriteria analisis atau MCA, di mana sebuah set kriteria dibangun sebagai basis bagi analisis keragaman wilayah pengelolaan perikanan dilihat dari pendekatan ekosistem dalam pengelolaan perikanan melalui pengembangan indeks komposit dengan tambahan sebagai berikut. Jadi di tahap awal ditentukan indikator masing-masing domainnya. Kita sudah membahasnya sebelumnya bahwa di sini ada domain habitat, sumber daya ikan, sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Kemudian di sini dikaji keragaan masing-masing unit perikanan, di sini WWP. Oleh karena itu di dalam konsep EAFM ini penting menjadi batasan wilayah, apakah wilayahnya WPP atau lebih sempit lagi. Pertama wilayah, kemudian yang kedua objek sumber daya ikannya apa? Apakah rajungan atau lemuru atau ikan-ikan lain. Dua hal ini menjadi kunci dalam menggunakan model ini. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwa batasan nilai dari setiap atribut ini berbeda-beda. Kita sudah bahas di tiap kriteria sebelumnya bahwa masing-masing mempunyai nilai yang berbeda-beda. Nah, di sini karena setiap atribut ini mempunyai
satuan yang berbeda. Kemudian selanjutnya skor, ya, pemilihan skor. Skor juga kita bahas. Dan di sini basis skor ini menggunakan skala Likert, ya, dengan berbasis ordinal 1, 2, dan 3. Jadi di sini juga dijelaskan bahwa pemberian skor ini untuk setiap atribut ini merupakan upaya untuk mengakomodasi semua nilai atribut yang memiliki satuan yang berbeda. Kemudian di sini setelah skor bobot, tentukan bobot ini berdasarkan ranking untuk setiap indikator pada masing-masing domain. Nah, di sini menetapkan bobot dari setiap atribut, ya. Setiap atribut ini mempunyai nilai kepentingan yang berbeda-beda. Ya, otomatis bahwa yang kepentingannya lebih tinggi itu memiliki bobot yang besar. Perbedaan kepentingan parameter ini dilihat setelah menetapkan semua atribut dalam domain. Di sini untuk pembobotan diterapkan dengan skala 0 sampai 100. Kemudian yang penting ini yang indikasi tingkat konektivitas ini yang tidak ada dalam bahasan sebelumnya yang saya buat, bahwa di sini identifikasi tingkat konektivitas atau densitas ini antar domain dan indikator dengan menentukan skor domain dari hasil cognitive mapping keterkaitan antar indikator. Jadi kita melihat keterkaitan antar indikator untuk semua domain. Dan di sini bahwa keterkaitan ini yang merupakan salah satu penciri utama dari EAFM. Yang menjadi kunci dalam penentuan berapa densitasnya itu ini, bahwa densitas atau konektivitas setiap atribut ini yaitu adalah tingkat keterkaitan sebuah atribut dengan atribut lain. Jadi kita menghitung satu atribut itu keterkaitan dengan semua atribut itu berapa. Ada berapa satu atribut itu keterkaitannya dengan atribut-atribut yang lain. Oleh karena itu, di sini dijelaskan bahwa nilai maksimum densitas itu adalah jumlah semua atribut dikurangi 1, karena 1 itu adalah atributnya itu sendiri. Di sini juga dijelaskan bahwa densitas ini juga menunjukkan besaran pengaruh dari suatu atribut terhadap atribut lainnya. Dan formulanya sebagai berikut, bahwa nilai total EAFM ini adalah skor kali bobot kali densitas. Jadi dalam perhitungan di sini ini masing-masing domain, ya, ini misalnya domain habitat dan ekosistem perikanan. Kemudian di dalam masing-masing domain ini punya nilai agregat. Nah, kemudian nilai agregat ini untuk semua domain, ya, domain 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6. Ini kemudian disimpulkan lagi menjadi nilai agregat EAFM. Nah, kalau ini nilai agregat domain, baru ini nilai akhir nilai agregat EAFM. Nah, untuk memahami nilai domain, kita bisa melihat di dalam tabel ini, bahwa di sini ini adalah semua domain, ya, mulai dari domain sumber daya ikan, domain habitat, domain teknologi penangkapan ikan, sosial, kelembagaan, dan domain ekonomi, ya. Dan di sini masing-masing atribut itu ada koneksi dengan domain, semua domain di sini. Nah, untuk melihat atau menghitung nilai domainnya, misalnya ini untuk untuk menghitung nilai densitas, ya, misalnya ini densitas untuk domain sumber daya ikan untuk atribut CPUE, dan di sini kan sudah ada koneksinya. Kita tinggal menghitung koneksi-koneksi ini untuk semua atribut. Misalnya CPUE, di sini ada koneksi dengan kualitas perairan, jadi ini 1. Kemudian di sini CPUE juga terkoneksi dengan atribut yang di bawahnya, dengan ukuran ikan, dengan
proporsi ikan, dengan komposisi spesies ya. Kita lihat di sini jalurnya spesies ETP, ring out collapse, kemudian densitas ikan, ini kita hitung semua, termasuk jalur yang keluar ke domain yang lain. Ini perubahan iklim, ini kita hitung. Kemudian di sini juga CPUE dengan status mangrove. Jadi kalau dihitung yang sebelah kiri ini 1, kemudian ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, untuk 8 ini. Kemudian ini yang warna ungu ini 8, 9, ini untuk yang kiri. Kemudian yang kanan kita lihat jalurnya, jadi 9 ya, ini 10. Nah, kemudian 10, kemudian kita lihat ini yang ungu 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi untuk CPUE nilai densitasnya 15. Nah, kita lihat ke Excel ya. Nah, di sini ini saya sudah menghitungnya 15 ini. Ya. Jadi kalau misalnya ini masih kosong, belum ada, kita isi ini 15. Ya. Kita coba cermati di sini dulu ya. Kita lihat dari kasus ini ya, bahwa di sini ini definisinya, ini monitornya atau pengumpulan datanya, ini kriterianya, kemudian ini hasilnya. Nah, di sini bisa dilihat secara detail ya hasil isiannya, kemudian dari hasil ini baru simpulkan bahwa nilainya 1. Nah, kemudian bobot ini sudah kita dapatkan ya, kita dapatkan di modul ini ya. Ini bobot sudah ada, ranking juga sudah ada, kita tinggal ngambil di sini. Ini definisi, monitoring, dan kriteria juga sudah ada. Oleh karena itu ini tinggal mengisi ini hasil lapangnya yang didapatkan dari, sesuai dengan di sini ada bagaimana mengumpulkan datanya. Nah, kemudian baru kita hitung densitasnya, bahwa dari koneksivitas tadi kita menghitung bahwa ada 15 untuk domain ini. Begitu juga untuk domain yang atribut yang lain, misalnya tren ukuran ikan. Coba kita hitung di sini tren ukuran ikan ya, tren ukuran ikan gini. Ini 1 ya, kemudian yang hijau 2, yang coklat 3, nah, kemudian yang biru ini 3 ya. Jadi ini ke atas 4, 5, 6, 7, 8, 9, ini 10, ini 11, kita lihat 11, kemudian ke kanan ini 11, 12, kemudian yang biru 13. Jadi di sini ada 13. Kita cek lagi. Nah, ini ada kesalahan, ini 13. Nah, kita lihat 13. Nah, di sini otomatis nilai ini akan langsung otomatis menghitung ya. Nanti Excelnya kita lihat rumusnya, bahwa di sini rumusnya adalah skor kali bobot kali densitas. Jadi F kali G kali I. Nah, sesuai dengan rumus ini ya, skor kali atribut kali densitas. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk proporsi ya, proporsi ikan ya, di proporsi ikan juana. Di sini kelihatan di atas ini 1, 2, ke bawah 3, 4, 5, 6, kemudian yang jalur ke luar 7. Jadi di sini 7, nah, kemudian yang sebelah kanan 7, ini 8, kita lihat ini 9, jadi ada 9. Kita lihat di sini proporsi ikan juana ini ada 9, bukan 8 ya, 9. Kita ganti. Nah, kemudian selanjutnya komposisi spesies hasil tangkapan. Kita lihat komposisi spesies hasil tangkapan, kita hitung. Ini 1, yang hijau 2, kemudian ini ya 3, 4, 5, 6, 7, 8, yang keluar 9, kemudian ke kanan 9, 10,
ke bawah 10, 11, nah, 11, kemudian yang ungu 11, 12. Jadi ada 12. Ya, kita masukkan di sini ini 12 untuk komposisi spesies hasil tangkapan. Kita lihat di sini komposisi hasil tangkapan datanya ini ya, data hasil yang didapatkan. Data ini didapat dari mana? Ini sila informasinya di sini bahwa ini dari pengumpulan logbook, observasi, data pur fisheries, interview responden. Akhirnya didapatkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini informasinya. Kemudian di informasi ini simpulkan bahwa skornya 2. Nah, dan nilainya 240. Begitu juga untuk yang lainnya. Untuk yang selanjutnya, untuk ring collapse ini ada 9, kemudian yang status ETP ini ada 11. Nah, kemudian hasilnya sudah terhitung. Nah, kemudian di sini kita total ya, ini yang penting. Ini kita lihat di sini ya, F2. Nah, ini jadi J2 sampai J19 total nilai ini. Ya. Kemudian di sini yang penting ya, untuk menentukan ringsnya kita menghitung nilai minimum dan maksimum. Ya, di sini saya sudah menghitungnya. Ya, untuk lebih jelasnya di sini bahwa semua nilai minimum dan maksimum parameter ini kita hitung untuk menentukan ringsnya. Jadi pertama nilai minimum ya, kita lihat nilai minimum bahwa di sini ini nilai minimum skor ini kan 1, sedangkan maksimum 3. Bahwa di sini ini untuk mencari nilai minimum ini adalah 1 karena kita anggap skornya 1 nilai minimum, kemudian bobot kali densitas. Nah, sedangkan nilai maksimum ini adalah karena nilai skor maksimum 3 ya kali bobot kali densitas. Nah, ini untuk parameter CPUE. Kemudian di sini ini tinggal kita kopikan untuk yang bagian bawahnya parameter yang lainnya. Ini untuk tren, kemudian ini untuk proporsi ikan, ini kemudian untuk komposisi spesial hasil tangkap, kemudian ini untuk rings collapse, kemudian ini untuk spesies ETP. Ya, kita bisa tinggal kopikan aja kalau ke bawah. Kemudian di sini nilai minimum ini kita jumlah. Ya, ini kita jumlah. Jadi nilai minimumnya kita jumlah semua, maksimumnya kita jumlah semua. Nah, ini untuk mendapatkan persen. Nah, karena ini data persennya ini, bahwa persen ini adalah hasil, nilai hasil tadi ya, total hasil ini dibagi nilai maksimum kali 100. Jadi untuk domain sumber daya ikan ini persentasenya kita dapatkan ada 39%. Itu. Kemudian selanjutnya densitas ini kita bisa hitung untuk domain yang lainnya. Nah, ini untuk domain habitat ya. Cuman di sini yang berbeda untuk domain habitat ini karena nilainya ada atribut kualitas perairan ini ada 3. Jadi di sini ini adalah rata-rata. Jadi rata-rata skor dulu ya, kemudian kali bobot, kemudian kali densitas ini. Yang proses lainnya menghitung densitasnya sama menggunakan ini. Jadi habitat ini kita hitung linknya, link ke kanannya ini ke mana saja ini kita hitung ya, semua kita hitung. Begitu juga untuk domain TPI ya, teknologi penangkapan ikan, kemudian domain sosial, linknya ini jalurnya kita hitung semua jalur yang keluar, baik internal antar dalam satu domain kemudian ke domain yang lain, domain kelembagaan dan domain ekonomi.
itu untuk penentuan